Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Ira Septiana Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang berkarya seni rupa Jilid 3 ini untuk SMA kelas 12. Ya, baiklah. Anak-anakku sekalian, mohon untuk diperhatikan ya. Tentang berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, di sini ada peta konsepnya. Bagaimana karya seni 2 dimensi itu dapat terbentuk. Oke. Nah, sekalian lihat di sini paling atas tentang berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Itu nanti yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian karya seni rupa 2 dimensi, kemudian ada jenis karya seni rupa 2 dimensi. Dan tentunya ini semua itu berdasarkan imajinasi. Nah, di sini nanti akan kita kenali beberapa contoh yang akan kita bahas mengenai seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Yang pertama itu adalah gambar ekspresi, kemudian yang kedua itu seni grafis, yang ketiga seni lukis. Oke, berarti hanya ada 3. Nah, kemudian turunannya untuk gambar ekspresi itu nanti ada dua jenisnya, ada realistis dan karikatural. Nanti dibagi lagi menjadi 3, yaitu karikatur, kartun, dan juga animasi. Kemudian untuk seni grafisnya ada cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, dan cetak saring. Kemudian untuk seni lukisnya itu ada gaya ketepatan objek, gaya bentuk formal, gaya emosi, dan juga gaya fantasi. Dan dari ketiga jenis ini, semoga kalian dapat membuat salah satu karyanya atau masing-masing dari ketiga jenis ini itu dengan baik setelah kalian memahami tentunya materi yang akan Ibu jelaskan. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada tujuan pembelajarannya. Untuk apa sih kita belajar materi pada hari ini? Yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Kemudian, memahami bahan, alat, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Dan yang terakhir adalah menerapkan jenis, simbol, dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk materi ya. Nah, ini kita langsung di pengertiannya tentang karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, di sini kata imajinasi dalam karya seni rupa itu memiliki arti daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar atau lukisan berdasarkan kenyataan, pengalaman seseorang ataupun hayalan. Di dalam kata lain, imajinasi ini merupakan hasil daripada daya pikir seseorang dalam menciptakan suatu karya yang berbentuk gambar dan lukisan, tentunya berdasarkan pengalaman seseorang itu. Ya, sekiranya dapat dipahami ya. Nah, di sini ada jenis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasinya. Kita lihat seperti apa. Oke, yang tadi kita bahas itu ada gambar ekspresi, ada seni grafis, kemudian ada seni lukis. Lanjut. About us, gambar ekspresi. Oke, kita akan perdalam terlebih dahulu tentang gambar ekspresi itu seperti apa. Nah, gambar ekspresi adalah kegiatan seni rupa yang tergolong dalam bentuk 2 dimensi. Ya, karena sekarang kita membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi, mungkin kalian bisa membuka kembali buku-buku kalian di kelas 10 dan juga kelas 11 ya. Karena seni rupa itu tidak akan pernah lepas dari karya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, untuk sekarang kita akan bahas mengenai karya seni rupa 2 dimensi terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini
Atau dengan kata lain adalah gambar yang dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi, persepsi, dan penafsiran penggambar terhadap objeknya. Gambar ekspresi ini memiliki kehusyuan, yaitu gambar bisa dilebih-lebihkan atau didramatisir dengan komposisi yang bebas. Oke, kita lanjut dulu. Pengertian ini apa maksudnya? Kita bahas tentang menggambar ekspresi, asas-asasnya. Nah, ini juga kalau kalian buka lagi bukunya, sebetulnya asas ini adalah prinsip daripada seni rupa itu sendiri ya. Untuk menggambar ekspresi ada 6. Nah, ini kelas 10, kelas 11 juga sering ada dan pasti ada ya. Yang pertama yaitu adalah kesatuan. Kesatuan adalah paduan dari berbagai unsur bahasa rupa yang membentuk sebuah konsep bertautan yang menimbulkan kesan satu bentuk dengan komposisi yang indah. Nah, kesatuan ini merupakan penggabungan daripada asas atau prinsip-prinsip yang lainnya. Kita bahas untuk proporsi. Proporsi ada perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Jadi intinya proporsi itu merupakan perbandingan bagian. Sebagai contohnya proporsi dalam wujud atau bentuk visual daripada tumbuhan atau hewan. Ya, hewan mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala itu pasti memiliki perbandingan per bagiannya. Ya, mohon maaf, misal tidak ada yang gambarnya tiba-tiba kepalanya lebih besar daripada badannya atau sebaliknya. Kalaupun ada, itu pun sudah sesuai dengan fakta aslinya. Nah, kemudian untuk komposisi ini adalah yang mengorganisir unsur-unsur gambar yang diatur sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan harmonis pada suatu karya. Sebagai contoh, kita menggambar pemandangan. Komposisi ini bertindak sebagai apa? Komposisi ini bertindak sebagai unsur-unsur yang ada dalam satu objek gambar tersebut. Apabila contohnya tadi adalah menggambar pemandangan, berarti komposisinya adalah di pemandangan itu biasanya umumnya itu mungkin ada pegunungan, kemudian ada sawahnya, dan ada petaninya, serta ada tanaman, padi, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan komposisi atau bagian-bagian daripada gambar tersebut. Nah, selanjutnya tentang keselarasan. Prinsip yang dipakai untuk menyatukan unsur-unsur seni rupa yang berbeda, baik dari segi bentuk maupun warna. Nah, selaras ini menunjuk kepada lebih kepada segi bentuk dan juga warnanya. Jadi menyesuaikan dengan objek gambarnya. Itu. Kemudian untuk keseimbangan ini diibaratkan seperti timbangan ya, antara bagian gambar yang sisi kanan maupun sisi kiri itu harus seimbang, tidak ada yang berat sebelah. Nah, kesamaan bobot pada unsur-unsur karya, jadi harus seimbang, tidak ada dalam satu objek gambar tersebut yang bagian sisinya kosong. Oke, lanjut. Dan ini yang terakhir, irama. Irama itu merupakan penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang sudah diatur. Lanjut. Corak atau ragam menggambar ekspresi itu yang pertama adalah realistis. Realistis merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, ini dia realistis. Jadi tanpa dibuat-buat, sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian ada lagi karikatural. Nah, karikatural ini terbagi menjadi 3 ya. Karikatur, kartun, dan juga animasi. Apa sih karikatur? Nah, karikatur itu berasal dari bahasa Italia atau caricare. Ya.
karikatur itu bersifat menyindir dan melebih-lebihkan sesuatu dengan tujuan untuk memberikan kritik atau perlawanan sosial. Nah, pada sifatnya sendiri ini karikatur lebih ke arah yang menyindir, dan juga nanti gambar objek yang dihasilkannya itu lebih terkesan melebih-lebihkan sesuatu, tetapi tidak menghilangkan karakteristik aslinya ya. Oke, nah ini untuk kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisi humor sifatnya. Kemudian yang animasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu animation, yang berarti menghidupkan atau menggerakkan. Nah, kenapa bisa menghidupkan atau menggerakkan? Tergantung daripada fungsinya, karena animasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah gambar visual yang diciptakan dengan menggunakan komputer. Makanya kita sering lihat karya-karya animasi 3 dimensi itu bisa bergerak atau seolah-olah hidup ya. Oke, coba. Ini ada contohnya. Oke, kalau kalian lihat ini ada 2 contoh daripada karya 2 dimensi ya. Nah, 2 tokoh pemimpin terkenal di Indonesia memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Ada Bapak Presiden kita, yaitu Jokowi Dodo. Kemudian ini juga mantan presiden, tapi beliau sudah meninggal dunia, yaitu B.J. Habibie. Nah, kedua tokoh ini adalah merupakan contoh dari karikatur. Nah, boleh kalian lihat contohnya. Kepala daripada kedua tokoh pemimpin ini terlihat lebih besar. Ini tak sebetulnya tanpa ada unsur lain ya, hanya sebagai bentuk apresiasi daripada si senimannya. Tapi boleh kalian lihat karakteristiknya daripada kedua tokoh ini masih tetap terjaga atau tidak merubah apapun. Seperti itu. Bapak Jokowi Dodo itu terkesan lebih humoris ya. Kemudian Bapak B.J. Habibie senyumannya manis, dan begitu juga dengan sifat atau pembawaannya yang santai. Kemudian perawakannya juga ini sayangnya tidak sampai bawah ya. Oke. Nah, di sini ada 2 karakter juga. Oke, mungkin kalian juga ini sudah tidak asing lagi. SpongeBob dan juga Doraemon. Nah, kedua contoh kartun legendaris yang sampai saat ini masih eksis dan sangat disukai oleh semua kalangan. Kedua ini adalah contoh daripada kartun, karena sifatnya jenaka atau lucu ya. Nah, ini ini apa ya? Nah, 2 contoh karya animasi 2 dimensi. Jadi animasi itu sebetulnya bisa dikategorikan 2 ya. Yang pertama tadi, kalau ada contoh kartun dari SpongeBob atau Doraemon, itu juga sebetulnya bisa disebut dengan animasi ya, apabila sudah terbentuk dalam karya 3 dimensi, yaitu bergerak. Nah, animasi juga bisa perwujudan dari tokoh-tokoh tertentu. Hanya bedanya kalau di animasi ini, kalau yang pertama karikatur itu hasil gambarnya itu seolah-olah dilebih-lebihkan ya, tapi untuk animasi ini tidak ya, apabila menggambarkan seseorang seperti itu. Jadi muka bentuknya hampir tetap sama, tidak ada yang dilebihkan, mulai dari rambut kemudian mata dan sebagainya sama, hanya dibuat seperti ya animasi pada umumnya. Nah, ini 2 dimensi. Begitu juga ini dengan Pak Polisinya ya, Pak Polisi kan. Kemudian baiklah, cukup sekian dulu pemaparan materi pada kesempatan ini ya. Yang kita bahas itu baru 1,
itu tentang gambar ekspresi, dan selanjutnya kita akan bahas di part-part berikutnya. Nah, ini untuk menambah pemahaman kalian dalam materi ini, silakan copy paste link podcast berikut atau klik link di bagian deskripsi. Cukup sekian ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian dapat menerima notifikasi apabila ada materi-materi selanjutnya yang akan di-post. Baiklah anak-anak, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.